solo es una y es lo que el corazón pide. Esta noche te vienes conmigo pa' que no lo olvides. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah HP termurah yang pernah saya dapat bila kita lihat dari spesifikasi yang di bawahnya. Ingat ya, kondisi baru. Nah, waktu lalu saya pernah posting tentang si HP ini ya. Pas waktu itu promo harganya cuma 1,5 jutaan. Dan saya itu langsung beli aja. Karena di harga segitu HP ini sudah punya dual pop-up kamera depan. Di harga segitu ini yang paling canggih saya rasa. Ya, tapi ingat itu belinya dari toko online luar negeri. Dan di sini ada Elephone U2. Sebenarnya ini bukan HP keluaran terbaru, tapi ya berhubung saya belum pernah coba dan pas harganya murah, ya udah saya coba aja. Dan untuk penampakan boxnya seperti ini, berwarna hitam dengan logo Elephone di sini. Ini misterius banget, logonya berwarna merah. Saya rasa logonya ini keren ya, tapi kalau kita miringan seperti ini, nah kalian pasti ingat ini logonya mirip apa? Terus kalau kita balik bagian belakang, nah di sini untuk spesifikasinya pakai MediaTek Helio P70 atau MT6771T atau turbo. Storage ini versi 4 GB RAM dengan internal storage 64 GB. Kamera depan 16 MP plus 2 MP, sedangkan bagian belakang ini ada 16 MP plus 5 MP plus 2 MP. Untuk ukuran layar 6,26 inch Full HD plus, aspek rasio 19:9, baterai berkapasitas 3250 mAh, Android versi 9 dan USB Type-C. Oke, kita buka aja. Nah, di dalamnya pertama ada si HP-nya. Terus di sini ada kertas apaan ini? Saya nggak bisa baca ya, tulisannya Cina. Terus kita buka lagi. Wow, di sini untuk penempatan aksesorisnya itu rapi banget ya. Ditaruh dalam beberapa part box. Nah, di box ini kita akan dapat, ini udah kosong, kabel USB yang sudah Type-C. Terus ada kepala charger yang punya output, kelihatan apa enggak, 5 volt 2000 mAh ya, atau 2 ampere atau sekitar 10 watt. Dan di sini ada, nah ini ada SIM tray injector, terus dapat bonus silikon case yang warnanya itu bening atau transparan. Oke, ini saya rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya. Ini masih ada plastik yang menempel di layar. Kita lepas aja. Oke, di sini sudah tertempel screen protector. Wow, di bagian belakangnya ini premium banget. Dan ini back covernya asli ya, bahannya dari kaca, bukan plastik yang diberi finishing menyerupai kaca. Ini asli kaca. Terus untuk bagian framenya ini metal. Jujur sih untuk bagian desain ini solid banget, premium. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada sensor vibrasi di jari. Nah, ini sensor vibrasi di jari terpisah dengan tombol power. Terus di atasnya tombol volume rocker. Di sisi atas ini pop up kamera depan ya, dual kamera. Terus ada garis antena. Di sisi kiri ada slot SIM, kita lihat. Oke, di sini tipenya hybrid ya, SIM keduanya bergantian dengan micro SD. Terus di sisi bawah ada port USB Type-C, lubang untuk speaker, yang satunya pasti lubang untuk mikrofon. Oh, di sini apa di sini ya? Dan oh, di sini ternyata nggak ada lubang jack audio 3,5 mm, mirip kayak HP flagship aja. Terus bagian belakang ada logo Elephone, ada 3 kamera, dual tone LED flash, karena di sini punya 2 warna yang berbeda. Elephone, ini dipegang enak ya, karena kalau kita lihat di sini agak melengkung. Dan bagian depan ada layar 6,26 inch. Ada lubang untuk earpiece. Di sini bersih, nggak ada kamera ya bentuk tompel atau gimana, karena di sini pakai dual pop-up kamera. Oke, langsung kita nyalakan aja. Dan oke, ini sudah melewati setup wizard dan juga sudah saya install beberapa aplikasi tambahan. Seperti biasa, langsung kita tes aja untuk performa sensor vibrasi di jarinya yang ada di samping ini. Wow, asli ini gegas ya, cepet banget. Nah, kalian lihat sendiri.
Saya rasa ini malah lebih cepat dibanding Poco X3 NFC yang pernah saya coba, dan kemarin itu Realme G2. Ini asli cepet banget. Dan kalian di sini bisa lihat sendiri ya, kalau layarnya ini kelihatan lega banget, nggak ada sesuatu yang mengganggu di bagian atas yang biasanya kita lihat itu ada tompel untuk kamera depan. Ini lega banget. Dan ruang hitam di sekeliling layarnya ini juga tipis banget. Kalian lihat sendiri, di atas, bawah, kanan, kiri. Wow. Layarnya juga tajam banget ya, saya akui. Oke, kita cek di pengaturan. Ini UI-nya pakai stok Android banget. Di sini aplikasi bloatware juga nggak ada ya, bersih. Oke, ini stok Android banget. Terus sistem tentang ponsel. Nah, ini versi Androidnya 9 dengan tingkat patch keamanan Android di 5 April 2019. Dan kalau kita cek di sini ada pembaruan apa enggak? Nah, mentok di sini aja Android 9. Ini soal bahasa lengkap karena ini HP global, bahasa Indonesia ada. Saya suka sih dengan UI stok Android seperti ini, itu yang pasti lebih ringan ya. Oke, kita cek di aplikasi yang sudah saya install, AIDA 64. Sistem. Nah, di sini Elephone U2, RAM 4 GB, terus untuk internal storage dari 64 GB yang bisa kita pakai sekitar 49 GB. Ini namanya pakai LPDDR4X. Terus untuk CPU ini pakai MediaTek Helio P70 atau MT6771T versi turbo dari MediaTek Helio P60. Bedanya kalau yang Helio P60 itu clock speednya cuma 2,0 GHz ya, di sini 2,1 GHz. Terus clock speed GPU itu juga dinaikkan. Intinya P70 ini ada beberapa sektor yang dinaikkan seperti CPU, GPU, dan juga AI. 12 nanometer, terus octa-core. Resolusi layar ini dia 1080 x 2280 atau Full HD Plus, 6,26 inch, GPU Mali G72 MP3, 59 Hz atau 60 Hz untuk refresh rate-nya. Oke, baterai berkapasitas ya kalau zaman sekarang ini cukup kecil ya, cuma 3250 mAh. Asal nggak buat untuk ngegame, saya rasa ya masih cukup aja. Terus kalau kita cek untuk skor Antutu Helio P70 di zaman sekarang kira-kira dapat skor berapa? Nah, di sini skornya dapat di angka 177.000, nggak beda jauh sih dengan Helio P60 ya. Skor CPU 71 ribuan, GPU 29 ribuan. Terus untuk multi touch atau multi sentuh, mantap, di sini udah mendukung hingga 10 titik sentuhan. Kalau kita lihat untuk kelengkapan sensor, nah di sini sensornya mantap ya, lengkap. Sensor magnet ada, giroskop ada, dan jelas ini giroskopnya hardware bukan software. Terus kita lihat di aplikasi Device Info HW untuk tahu lebih detail part hardware apa aja yang digunakan. Karena saya lihat di official webnya itu katanya ya, di sisi audio itu pakai chip NXP Smart PA. Dan di sini kita bisa lihat, nah di sini memang benar untuk audio ini pakai Smart PA I2C ya. Untuk lain-lain seperti accelerometer, magnetometer, giroskop kalian lihat sendiri. Terus kita lihat untuk sensor kamera. Nah, untuk kamera belakang ini S5 sudah pasti ya, dipastikan kode dari Samsung. Untuk belakang S5K 2P7, sedangkan untuk depannya S5K 3P3. Nah, ini sensor kamera depan juga digunakan di kamera belakang Xiaomi Redmi Note 3. Wow, ini untuk bukaan kamera belakangnya kecil banget ya, f/1.6. Padahal kalau kita lihat zaman sekarang itu rata-rata masih pakai f/1.8, ini f/1.6. Sedangkan untuk depannya ini pakai aperture f/1.8. Nanti kita lihat untuk hasil fotonya. Oke, terus kita cek untuk main real drum, kira-kira responsivitas layarnya itu seperti apa, enak apa enggak ya. Tadi mendukung hingga 10 titik sentuhan. Dan di sini memang responsivitasnya itu enak banget ya. Nah, di tepiannya ini juga aman.
Nah, dari sini aja kualitas audionya itu udah kerasa enak ya. Oke, lanjut kita coba untuk main game ini dia, PUBG Mobile. Oke, ini udah masuk ke dalam gamenya. Kita lihat untuk settingan grafiknya secara default dapat seperti ini di balance medium. Ini bisa juga kita atur ke HD high. Kalau kita turun ke balance atau smooth tetap di high ya. Kita atur di sini aja. Karena kalau main di HD high sudah bisa dipastikan sih Helio P70 zaman sekarang itu FPS-nya akan naik turun. Lebih optimalnya ya di sini aja, smooth high. Terus ini gyroskopnya kita nyalakan. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya, gyroskopnya itu responsif banget karena ini pakai hardware bukan software. Nggak kerasa delay. Yuk maju. Ngapain tuh? Yang jelas sih Helio P70 untuk game PUBG zaman sekarang ya masih so-so aja ya. Supaya lebih aman ya main di smooth high aja. Ini sambil bicara ya bingung. Bukan gamer, nggak terbiasa. Tuh, ini jaringannya agak susah di kamar saya nih. Tuh, merah. Ini udah hijau lagi. Mutiar saya. Saya itu bukan player PUBG. Buka PUBG ya pas gini aja. Pas waktu review atau unboxing. Nggak pernah main. Game saya cuma ML alias Mobile Legends. Oke, mungkin itu aja sih untuk coba buka game PUBG ya. Oke, lanjut kita buka game selanjutnya, game berat saat ini ya, yang lagi naik-naiknya yaitu Genshin Impact. Dan memang game ini tuh beratnya nggak ngotak, tuh harus pakai kipas supaya suhunya tetap terjaga. Karena ya rata-rata kalau main game ini pasti suhunya itu panas banget. Oke, ini udah masuk ke dalam game Genshin Impact. Ini masih settingan bawaan. Kita coba lari-lari dulu. Ini settingan bawaannya masih playable ya, masih playable banget. Ini bingung main sambil bicara seperti ini. Nah, kita lihat aja deh. Untuk bawaannya di sini settingannya dapat di ini dia, rendah ya, bukan yang paling terendah. Kita turunin ke terendah aja biar FPS-nya itu lebih stabil. Terus kita naikkan ke 60 FPS. Aduh. Ini hampir mati. Nah, di sini lebih playable sih, lebih enak ya FPS-nya itu. Aduh. Itu masih ada di atas. Nah, ini pakai ini nih. Kita panah tuh. Lama banget gak main Genshin Impact ya. Jatuh. Kemudian kita cek di bagian kamera. Nah, untuk UI kameranya, fitur-fiturnya di sini minim banget. Nggak ada untuk menyalakan mode SDR ataupun fitur manual atau mode Pro. Di sini ya cuma gini aja, mode gambar, video, face beauty, dan portrait. Di mode foto nggak ada opsi lebih, cuma ini pengaturan seperti ini. Ini kamera depan dan belakang sama-sama 16 megapiksel. Terus untuk perekaman video, ini bisa merekam hingga resolusi Full HD. Dan kita coba untuk kamera depan, karena ini adalah satu hal yang keren dari HP ini, yaitu dual pop-up kamera depan. Wow, keren sih. Kita coba lagi. Coba lagi. Nah, ini pasti kalian bakal tanya, ngeri dong untuk ketahanannya. Kira-kira bisa bertahan sampai berapa? Nah, di sini saya baca di official webnya sih katanya bisa sampai 300.000 penggunaan standar ya. 300.000 kalau kita gunakan sehari-hari
itu bisa bertahan sampai 5 tahun dengan penggunaan per hari itu 150. Jadi kalau secara teori itu penggunaan nggak ada 150 seharusnya bisa bertahan hingga 5 tahun lebih ya, katanya sih seperti itu. Tapi saya belum coba karena ya baru coba sebentar aja. Nah, untuk perekaman video di sini bisa merekam hingga resolusi Full HD juga ya, kamera depan. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari kamera belakang Elephone U2. Saya rekam menggunakan resolusi Full HD dan memang di sini nggak ada yang namanya AIS. Ini kondisinya lagi mendung, nunggu panas nggak keluar-keluar. Ya udah, kondisi seperti ini aja daripada nanti keburu hujan nggak bisa ambil video di luar seperti ini. Sedangkan ini adalah hasil perekaman video dari kamera depannya. Kemudian kita coba gimana sih untuk kualitas speakernya, kualitas audio. Karena katanya untuk audio itu menggunakan chip NXP Smart PA ya. Tapi saya di sini saya nggak bisa coba menggunakan earphone karena saya nggak punya splitter Type-C to jack audio 3,5 mm. Karena di sini nggak punya lubang jack audio 3,5 mm. Jadi menggunakan speaker internalnya aja ya. Di sini dengerin lagu koplo. Di sini memang kualitas speakernya itu bukan kaleng-kaleng ya, kerasa empuk banget. Suara gedangnya itu enak banget. Oke, sekian dulu ya untuk video kali ini, unboxing dan sedikit coba-coba dari Elephone U2. Boleh dong klik like jika kalian suka dengan video ini dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.